Berikutnya, sepakat bahwa membangun itu memerlukan ilmu. Ya, aneh rasanya kalau seorang yang ingin mendapatkan penghasilan yang senilai memiliki aset miliaran, itu kok nggak ada ilmunya, itu aneh. Pengen sukses tapi nggak pernah mau mencari ilmu. Teman-teman tuh kalau punya penghasilan 10 juta pasif income, ya misalkan punya stokis, ya stokis sudah ada yang admin yang menjalankan, sudah ada SOP-nya sehingga bisa mengurangi kehilangan produk dan seterusnya gitu kan, sudah diserahkan admin, sistem sudah ada, nanti tiap bulan tinggal laporan, jadi ketahuan mana barang yang kurang, mana barang yang lebih, sejak dini ada deteksi dininya, dan Anda fokus untuk ya bukan bekerja sebenarnya ya, tapi jalan-jalan silaturahmi ke rumah dolen-dolen sambil motivasi. Loh, kalau Anda nggak kerja kan tetap jalan-jalan toh, ya. Tetap ngobrol toh, ketemu saudara tetap ngobrol. Apa bedanya? Ada ketemu dolen tambah saudara ya kan ngobrol juga toh, ngobrol juga. Cuma ngobrolnya kita ini ngobrolnya membangun aset. Beda ngobrol kita kalau ngobrol dengan tetangga, ketemu ketemu temen reuni ngobrol, nggak ada asetnya, cuma kenang-kenangan aja yang dibicarakan, tapi tidak pernah berupaya untuk ngobrol dengan membangun aset. Nah kalau Anda ngobrolnya dengan jaringan Anda, bangun aset nggak namanya? Bangun aset ya. Nah tapi karena ini memang ilmu baru ya, tidak semua dari teman-teman semua punya latar belakang pendidikan sebagai seorang pebisnis network, apalagi nggak ada di Indonesia itu kurikulum pendidikan lulus sarjana network marketing, nggak ada ya. Kalau ada itu nggak ada dosennya, nah dosennya jadi leader semua nanti ya kan. Jadi karena di sini tidak ada ilmu baku dalam kurikulum pendidikan, padahal nyatanya banyak orang-orang yang sukses mengembangkan bisnis ini melebihi mereka-mereka yang mendapatkan passive income sebagai sarjana, yang lulusan sarjana. Nah maka tidak mungkin bahwa ilmu ini tidak ada, bisnis ini tidak ada ilmunya. Tapi jangan khawatir, ilmunya itu tidak sekompleks Anda itu. Kalau waktu dulu kelas SMA itu lebih banyak ilmunya. SMA itu banyak banget itu ya. Oke, sepakat bahwa membangun itu memerlukan investasi waktu, tenaga, dan biaya. Ya, sama juga seperti dulu Bapak dan Ibu juga sekolah, itu butuh investasi waktu, tenaga, dan biaya. Waktu kuliah gitu kan, tidak mungkin kan Anda setahun 2 tahun terus kok nggak ada hasilnya gitu. Pernah nggak tanya sama dosen, Pak dosen saya sudah 2 tahun, udah 4 semester, kok nggak ada hasilnya gitu. Pernah nggak tanya sama dosen seperti itu? Ya karena memang di situ Anda disuruh sekolah aja, disuruh sekolah menekuni teori, begitu lulus sarjana penggang, pelenggung, bingung ya nggak? Di tes gitu bingung, kamu bisa apa? Pelenggang, pelenggung, nggak bisa apa-apa. Makanya ketika disuruh bekerja itu pasti ada diklat lagi selama sekian bulan untuk meningkatkan pengetahuannya. Karena nah Anda bedanya dengan di bisnis ini, Anda itu sekolah 1 bulan langsung bisa praktek, ya enggak? Ya, diajari posting yang bagus, diajari cara prospek yang bagus, diajari cara storytelling, diajari cara bagaimana Anda bisa melakukan pemasaran, diajari caranya jualan produk, langsung praktek, langsung bisa menghasilkan. Sambil menghasilkan, kurikulum pendidikan terus ditambah terus. 5 tahun lulus. Bedanya kalau sarjana lulus nganggur, Anda lulus langsung dapat passive income. Kalau mau niat bener 50 juta per bulan, dibandingkan dengan sarjana lulus dapatnya 5 kalah 0 dengan Anda. Dia dapatnya 5 juta, Anda dapatnya 50. Satu itu bedanya lagi, yang 5 juta active income, yang 50 juta passive income. Loh, kan ini peluang yang luar biasa sekali. Sudah banyak yang membuktikan. Tergantung dari Anda mau menjadi bagian dari bukti atau hanya sekedar melihat saja. Peluangnya sama ya. Kalau Anda merasa aku nggak bakat menjalankan bisnis ini, cari yang bakat.
Kan boleh toh? Orang yang tidak bakat sukses disponsori orang yang bakat sukses disponsori orang yang tidak bakat sukses. Boleh nggak? Boleh. Anak muda, ibu-ibu muda yang pintar online disponsori kakak-kakek yang culun nggak ngerti apa-apa. Boleh nggak? Boleh. Kecuali kalau kakek-kakek pokoknya ya yang umur 60 harus sponsori orang yang sama umur 60. Nah itu baru mikir. Artinya di sini apa? Faktor kelemahan Anda itu akan ditutupi oleh jaringan Anda. Jadi nggak ada alasan kalau aku gaptek, aku tuh nggak pinter, aku minderan, aku begini. Karena apapun kelemahan Bapak dan Ibu semua itu bisa ditutupi oleh kelebihan downline Anda. Nggak usah minder. Lah karena aku nggak bisa ngajari, lo kan apa yang Anda bisa ngajari? Makanya tinggal apa? Rajin-rajinlah membawa dolen-dolen datang ke pertemuan. Pada nggak mau dolenmu berapa? 2. Ya harus punya dolen 100. Ya punya jaringan 100 itu nanti akan 10 orang mentes jadi leader. Sudah lulus tamat dia dibiarin aja, dia akan jalan mengejar impiannya masing-masing. Dulu Anda terpaksa toh, terpaksa kaya toh. Mau nggak dipaksa kaya? Sepakat bahwa kita tidak bisa membangun aset sendiri. Kita harus menjadi bagian dari sebuah tim. Karena suatu saat Anda harus punya tim, maka Anda belajarlah menjadi bagian dari sebuah tim. Gimana tuh caranya mengadakan pertemuan itu? Gimana tuh caranya home sharing? Gimana tuh caranya mengadakan KDI? Gimana tuh caranya membuat acara-acara yang begitu dahsyat? Ya, sebelum Anda menjadi panitia, Anda bantu-bantu dulu upline, deket-deket dulu dengan upline. Plan mana yang bisa saya bantu plan? Plan apa yang bisa saya bantu plan? Sambil deket dengan upline, kesuwuan ya. Jadi kalau Anda mau sukses itu jangan cuma foto aja. Plan foto biar nular apanya? Nular itu kalau Anda ikut good team player, ngobrol sama upline, ya ikut membangun komunitasnya, ikut kesana kesini, ikut diajak diskusi. Nah di situ Anda dapat curi ilmunya. Jangan cuma foto plan. Apain foto? Biar nular plan, nular suksesnya. Emang kalau foto bisa nular kayak penyakit? Ya, ikut menjadi good team player. Ya, Anda akan tahu apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang sukses, cara berpikirnya, cara ngomongnya, apa yang dibaca, apa yang disampaikan itu lama-lama akan tung masuk di situ tek sehingga membentuk karakter Anda memiliki kebiasaan-kebiasaan orang yang sukses. Yang berikutnya, sepakat bahwa bisnis nasional itu harus dibangun dengan sebuah konsep duplikasi. Ya, maka duplikasi itu prinsipnya apa? Dasarnya adalah harus mudah ditiru. Jangan membangun bisnis ini dengan cara-cara yang tidak mudah ditiru. Nanti Anda akan jadi spesialis. Spesialis itu susah ditiru. Memang bayarannya gede, tapi dia aktif income. Ya, Anda jadi dokter spesialis, belum tentu anak Anda jadi seorang yang spesialis. Maka jalankan bisnis ini dengan konsep yang sederhana, mudah. Kuncinya apa tuh sebenarnya di sini? Yang penting itu Bapak dan Ibu mampu menciptakan suasana lingkungan yang nyaman buat mereka. Karena awal-awal menjalankan bisnis ini tantangannya berat itu satu, mungkin awal-awal belum bisa closing. Sudah belum bisa closing, belum bisa dapat downline, belum bisa jualan, karena ya namanya juga masih belajar kan. Di luaran sana banyak sekali pencuri-pencuri impian. Nah itu loh, kalau tidak sering kumpul, itu keluar itu udah keracunan lagi. Ya ibaratnya tadinya adalah gelas isi warna jernih, warna air jernih, keluar ketetesan tinta merah, tes. Besok lagi ketetesan warna hitam, tes. Kamu kayak gitu, banyak yang saya ikut pada nggak sukses itu, pada yang nggak berhasil, kena lagi tinta hitam, ter. Nah, untuk menghilangkan itu nggak bisa dipisah. Kamu bisa misah itu, yang hitam dipisah gitu aja, ambilin satu-satu, yang bening diambilin, bisa nggak?
nggak bisa. Bisanya caranya gimana agar bening kembali airnya? Tambahin lagi air yang jernih. Caranya gimana? Mepet ke upline, mepet ke pertemuan. Nah, proses mepet ke upline, mepet ke pertemuan lah. Kalau upline-nya sendiri tidak bisa membangun komunikasi, suasana nyaman, akhirnya pada mepet nggak pada mepet, tambah lagi keracunan jaringannya. Nah, akhirnya upline sendiri juga keracunan juga gitu kan. Wes iki keracunan, apa nih keracunan, ketemu butek sudah susah ya kan. Nah, maka di sini Anda sebagai seorang leader, Anda harus menjadi sumber mata air yang jernih. Ya, leader pun juga harus mepet lagi ke upline-nya. Untuk apa? Ya untuk mendapatkan tetesan-tetesan air yang jernih. Karena sehebat apapun leader itu mesti aja nanti setan itu pinter yang ngeracuni, tidak mungkin dia seorang motivator, mungkin dia seorang ngeracuninya gimana, ngeracuninya dimunculkan sifat yang sombong, dia merasa paling hebat, dia merasa paling pinter, dia gitu ya, sehingga apa, muncul sifat tamak, arogannya muncul, pemaksaan diri, kalau kamu nggak nurut saya terserah gitu, kamu harus ikut saya, kamu harus nurut saya kalau mau sukses. Nah, dolen digitukan belum tentu ada yang kuat, akhirnya sedikit demi sedikit pada malas ketemu dengan Anda. Jadi kalau Anda kepingin ditemui downline, itu tuh usahakan downline itu tidak terpaksa ketemu Anda. Diusahakan karena apa? Karena haus ilmunya downline itu sampai dia itu mau merapat ke upline, merengek-rengek plan, minta waktu plan, mau ketemu plan, aku plan, mumpung di sini plan gitu. Bukan karena Anda datang karena nggak enak. Nah itu sudah, misalkan Anda jadi upline, kok ada downline datang kok merasa nggak enak, kamu datang ke sini ngapa? Nggak enak plan aku, terus jujur nggak enak, kalau nanti nggak kesini nanti aku dimarahin. Nah itu sudah berarti Anda yang harus tanda tanya gitu kan. Harusnya seorang downline datang ke Anda itu karena kangen, karena memang butuh Anda, karena memang dia itu butuh sentuhan dari upline, butuh motivasi dari upline, dia membutuhkan kehadiran upline, bukan karena takut. Maka jangan sampai Bapak Ibu ditakuti downline, harus dikangenin sama downline. Nah ini kan juga pakai ilmu juga atau seperti ini, nggak mungkin Anda bisa membangun jaringan yang hebat, yang komunikasinya positif kalau Anda tidak punya ilmu. Padahal sebenarnya banyak jaringan-jaringan hebat pecah hanya karena kesalahpahaman. Kesalahpahaman itu terjadi hanya karena salah ngomong. Salah ngomong itu terjadi hanya karena tidak memiliki yang namanya people skill, tidak memiliki bagaimana cara bisa membangun secara konstruktif, bagaimana berkomunikasi antar manusia. PHP maunya kemauannya itu bagus, maksudnya bagus, tapi cara penyampaiannya kurang. Jadi ketangkapnya ada yang kesinggung, ada yang salah pengertian. Ini makanya diperlukan yang namanya people skill. Bagaimana Anda memiliki kebiasaan, bukan kepintaran sebenarnya, bukan keahlian, nggak harus ahli Anda, tidak perlu ahli. Yang terpenting apa? Melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif sehingga Anda disukai oleh orang lain.